Saya ajak saudara untuk berpikir tentang satu hal ini. Saya ulangi, saya ingin mengajak saudara untuk berpikir tentang satu hal ini. Dan saya percaya semua kita, saya ulangi, saya percaya semua kita pasti setuju dengan pemikiran ini. Selama kita hidup, ya, sebagai anak-anak Bapa di surga, sebagai murid-murid Tuhan Yesus, pasti kita rindu apapun yang kita buat, besar maupun kecil, itu harus selalu sesuai dengan keinginan Tuhan dan harus selalu hasilnya menyenangkan hati Tuhan. Betul atau salah? Saya ulangi lagi, saya percaya semua kita yang rindu belajar firman Tuhan hari ini bersama-sama, pasti dalam hidup kita melakukan apa saja untuk Tuhan, yang besar maupun yang kecil yang kita lakukan, pasti kita ingin itu yang sesuai dengan kehendak Tuhan. Dan pasti kita ingin apa saja yang kita kerjakan itu menyenangkan hati Tuhan. Betul atau tidak? Nah saudara, untuk bisa menyenangkan hati Tuhan atas apa yang kita buat, atas namanya untuk Dia, cuma satu hal yang paling mudah kita ketahui. Temukan, ya cari apa yang Bapa inginkan dalam hidup kita. Nah, kalau saudara dan saya sudah menemukan yang Bapa rindukan, yang Bapa inginkan, dan kerjakan itu, pasti itu akan menyenangkan hatinya. Pasti. Nah, nanti kita akan coba lihat, ternyata ada banyak hal yang gereja kerjakan itu tidak sesuai dengan yang tertulis. Berarti ada cukup banyak yang gereja kerjakan tidak sesuai dengan keinginan Tuhan karena tidak tertulis. Maaf ya, saya nggak ingin ada perdebatan dulu, tapi simpan dulu. Nah, saudara boleh berdebat kepada saya dalam arti bukan debat kusir, debat ribut. Tunjukkan. Kalau saudara bisa menemukan ayatnya tentang apa yang terbukti tidak tertulis tapi gereja kerjakan, maka dengan rendah hati saya akan mengakui kesalahan saya. Saya ulangi, banyak hal yang kita kerjakan itu tidak tertulis di Alkitab. Berarti apa yang tidak tertulis itu yang tidak Tuhan kehendaki. Karena yang Tuhan kehendaki pasti tertulis di kitab suci, tertulis dalam firman-Nya. Nah, kalau ada di antara saudara kaget atau syok atau enggak terima dengan apa yang saya mau tunjukkan, bahwa tidak sedikit hal yang kita kerjakan itu tidak tertulis di Alkitab, tapi saudara bisa membuktikan ada ayatnya, maka dengan rendah hati saya harus bertobat dan minta maaf. Ngerti ya? Nah, berapa saya nggak ingat semuanya, tapi cukup banyak. Contoh, tidak ada ayat di Alkitab kita diminta untuk membangun gedung gereja. Perhatikan, tidak ada di Alkitab perintah yang mengatakan kita harus membangun gedung gereja. Ayo, betul atau betul? Ya, nggak ada. Nah,
Tapi mengapa gereja sibuk dengan membangun gedung gereja? Nah, ini kesalahan yang fatal dalam kehidupan kita. Ayo hari ini saudara, kita berubah. Ya, lagi sekali, ini nggak ditulis. Maka itu ketika COVID-19 muncul, terbukti gedung-gedung gereja itu mubazir sekarang. Maaf. Yang kedua, ya lagi sekali, yang kaget, jangan bilang nggak setuju, tapi sadari dan cari ayatnya. Kalau saudara ketemu, beritahukan kepada saya, maka saya akan berubah. Sekolah Alkitab atau sekolah teologi itu tidak ada ditulis di Alkitab. Maaf, sekolah Alkitab, sekolah teologi itu tidak ada yang tertulis di Alkitab. Nah, tapi kita kerjakan. Bahkan investasi untuk gedung gereja dan investasi untuk sekolah teologi soal Alkitab, wih, besar sekali. Padahal yang Tuhan Yesus minta, pergilah kamu ke seluruh dunia, beritakan Injil itu, dan jadikan sekalian bangsa muridku, dan itu yang tertulis. Tetapi kita tidak mengerjakan. Maaf. Doa. Saudara, tidak ada perintah di Alkitab kita harus doa semalam suntuk. Tuhan Yesus berdoa semalam-malaman, tapi tidak diperintahkan untuk kita lakukan. Nggak apa-apa kalau ya doa pagi. Tuhan Yesus tidak pernah menuliskan untuk kita harus doa pagi. Tidak apa-apa kalau kita lakukan. Doa apa lagi? Maaf. Nah, yang Tuhan minta dalam doa itu adalah hubungan intim. Matius 6 ayat 6. Begini kata Tuhan Yesus, apabila kamu berdoa, masuklah kamarmu dan kunci pintunya. Saudara, kalau cuma doa saja, ngapain masuk kamar kunci pintu? Maka untuk menjawab hal itu, renungkan Efesus 5, renungkan kitab Wahyu. Gereja adalah mempelai perempuan Tuhan Yesus, dan Tuhan Yesus mempelai laki-laki surgawi. Nah, kalau menggunakan konsep itu, kepala gereja punya adalah hubungan suami istri. Maka dua orang yang boleh dan diizinkan masuk ke dalam kamar pakai kunci pintu harus, saya ulangi, harus suami istri. Selain suami istri, tidak boleh ada di kamar yang terkunci dalam nama Yesus. Nah, doa itu Matius 6 ayat 6. Apakah doa pagi, doa malam itu salah? Tidak. Tapi kan gak diminta. Wah, yang paling seru, maaf, jangan ada yang marah. Perpuluhan. Saudara, kata perpuluhan itu hanya ditulis 30 kali di seluruh Alkitab. Cari di mbah Google. Aneh, Google aja nulis. Bukan 30 ayat, cuma 30 kali. Tapi mengapa gereja bisa mengkhotbahkan itu hampir tiap minggu? Tapi yang ditulis ratusan kali, hidup kudus, mengampuni dosa orang.
taat, ya, penyerahan diri. Itu ratusan kali. Kenapa kita nggak khotbahkan itu? Apalagi dalam seluruh perjanjian baru. Seluruh perjanjian baru loh. Dari Matius sampai Wahyu. Tidak ada satupun perintah. Nggak ada. Bahkan Tuhan Yesus dan Rasul Paulus tidak pernah memberikan perintah untuk gereja perjanjian baru membayar atau mengembalikan perpuluhan. Tidak ada. Tapi mengapa itu diulang-ulang? Apalagi ya, banyaklah pokoknya. Nah, seharusnya mulai hari ini saudara dan saya mengambil keputusan mengerjakan apa saja harus sesuai keinginan dan kehendak Tuhan. Dan bagaimana caranya tahu keinginannya dan kehendaknya? Gampang. Buka Alkitab. Ada di sini semua. Saudara, ini yang kita harus rubah dalam hidup kita. Tidak bisa tidak. Maka itu COVID-19 mau tidak mau membawa kehidupan gereja. Saya ulangi, COVID-19 mau membawa kehidupan gereja kembali kepada pola Alkitab. Mau tidak mau. Karena semuanya berubah. Jadi ayo kita menyenangkan Tuhan. Maka itu tema yang saya tulis di Facebook saya dan di Instagram saya. Temanya menarik. Kerinduan Tuhan supaya bumi penuh dengan pengenalan akan Dia. Ini kerinduannya. Maka itu penting sekali kita menyelesaikan tugas ini. Terima kasih Bapak untuk kepercayaan ini. Jadi apa yang tertulis itu yang kita harus kerjakan. Jangan mengerjakan yang tidak tertulis. Maka itu saudara, tahun-tahun 70-an, 80-an, ketika saya dipercaya untuk menjadi penasehat, menjadi ketua dari beberapa yayasan-yayasan pelayanan di Surabaya dan Jawa Timur, waktu itu mereka mempercayai saya. Nah, tiap kali saya mimpin rapat, ya, saya pakai cara ini. Semua organisasi, termasuk gereja, yayasan, lembaga pelayanan apapun juga, itu pasti punya anggaran dasar, anggaran rumah tangga. Artinya ADART katanya. Itu pasti ada. Nah, kalau mereka mimpin rapat, maka saya selalu membiasakan bertanya dulu dengan semua yang hadir. Begini pertanyaan saya bertahun-tahun. Oke, kita sekarang mau membicarakan tentang pekerjaan Tuhan di lembaga yang Tuhan percayakan kepada kita. Pertanyaan saya cuma satu. Saudara akan menggunakan ADART atau Alkitab untuk memutuskan semua permasalahan yang kita mau bicarakan. Saya tegas. Kalau mereka usul, enggak, kami hanya mau pakai ADART atau dua-duanya, saya tolak. Kenapa saya tolak? Ada dua alasan saya. Alasan pertama, otoritas tertinggi itu firman Tuhan atau anggaran dasar, anggaran rumah tangga. Jawab dulu. Otoritas tertinggi
Itu anggaran dasar, anggaran rumah tangga atau firman Tuhan? Ya jelas jawabannya firman Tuhan. Satu. Nomor dua, saya berkata begini. Yang Tuhan tulis saja untuk kita, belum semua kita lakukan. Sombong kali kau. Ya, sombong sekali kalian. Menggunakan hukum undang-undang yang kalian tulis sendiri. Ngerti nggak maksud ini? Sehebat apapun, terima kasih Vera, yang tertinggi adalah firman Tuhan. Sehebat apapun anggaran dasar, anggaran rumah tangga, yayasan dan gereja saudara, hormati lebih hebat adalah firman Tuhan. Nah jadi saudara, setiap kali terbentur masalah, saya nggak mau diskusi panjang-panjang. Mari kita lihat ayat ini. Nah, begitu mereka tahu ada firman-Nya, nah saya bilang, ada nggak setuju? Itu hak saudara. Tapi kalau saudara tidak setuju, jangan gugat saya, gugat Tuhan yang punya firman. Nah, masalahnya, ada yang berani nggak orang menggugat Tuhan yang punya firman itu? Cara inilah fakta dalam hidup kita. Bahwa firman itu yang tertinggi dan itu segala-galanya. Ingat terus. Maka itu dalam segala hal yang kita pakai untuk hidup. Ada banyak alasan. Kata orang, itu bisa jadi hukum buat kita. Betul tidak? Orang ngomong ini, orang ngomong itu. Suara hati, perasaan, emosi, itu bisa jadi hukum buat kita kalau kita menurutinya. Suara pikiran kita yang ngomong terus sampai susah tidur, itu bisa jadi hukum dalam hidup kita. Maka itu mengapa Tuhan Yesus berkata lewat Yohanes 15 ayat 3. Kamu memang sudah bersih karena firman yang kukatakan kepadamu. Ya sudah, lebih percaya firman. Tapi firman yang murni. Jangan firman yang dimanipulasi oleh iblis. Ingat, iblis selalu memanipulasi firman kepada hamba-hamba Tuhan yang katanya takut Tuhan. Maka kalau takutnya tidak sungguh-sungguh, ya nggak serius, maka seringkali iblis menggunakan firman yang dimanipulasi untuk menjatuhkan, untuk menuduh. Maka itu dengar baik-baik. Ini ada yang komentar di Facebook saya. Saya dipecat dari organisasi gereja dan sekolah Kristen. Ya sudah, saya keluar. Tapi saya tetap percaya Tuhan Yesus nggak buang saya dan mau menerima pertobatan saya. Puji Tuhan. Selama kita menghormati firman. Sungguh, nah dipecat lanjut berdasarkan ADART. Nggak apa-apa. Asal kita tidak dipecat karena dasar firman Tuhan. Jadi hati-hati dengan manipulasi firman. Nah sudah ada contohnya. Kejadian 3 dan Matius 4. Bagaimana ketika setan mencobai dan menggoda Hawa? Pakai firman. Mungkin kamu salah dengar Hawa. Nah dengar apa? Dengar firman. Begitu pula di Matius 4. Waktu pencobaan Tuhan Yesus. Kan iblis pun pakai firman. Betul tidak saudara? Bukankah ada tertulis? Kalau kamu jatuh, maka kakimu gak terantuk dengan batu. Karena malaikat-malaikat kudus akan menopang kamu. Itu firman. Luar biasa saudara. Maka itu hari ini, mari apapun yang kita buat, ya, apapun yang kita buat, mari kita selalu kembali
kepada firman apa saja, maka kita akan dijamin. Nah, Yesaya 11 ayat 9. Yesaya 11 ayat yang ke-9. Begini firman Yahweh Tuhan. Tidak ada yang akan berbuat jahat atau yang berlaku busuk di seluruh gunungku yang kudus. Maafkan saya, kalau Yahweh Tuhan berfirman, tidak ada yang akan berbuat jahat atau yang berlaku busuk di seluruh gunungku yang kudus. Gunung yang kudus itu gereja Tuhan, tempat takhta Tuhan, tempat kumpulan orang-orang benar. Berarti ada yang berlaku busuk dan ada yang berbuat jahat. Saudara perhatikan ini. Nah, tahun 2001 atau 2002, saya lupa. Ketika buku saya yang judulnya Intrik di Dalam Gereja terbit, saya ditelepon oleh beberapa rekan saya, hamba-hamba Tuhan. Nah, saya bilang, ada manggil saya Den yang lebih tua, manggil saya Koden, ada yang Pak Daniel. Kenapa kamu nulis kalimat-kalimat seperti itu? Nah, salah satu kalimat yang dibahas paling banyak waktu itu, saya menulis dalam buku Intrik Dalam Gereja. Ternyata saudara, sekarang ini setan-setan kosong di kuburan. Jadi kalau saudara lewat kuburan, gak usah takut, karena di kuburan gak ada seekor pun setan. Saya nulis di situ karena setannya semua sudah pindah ke dalam gereja. Wah, itu marah. Nah, saya tulis padahal di situ. Apa alasan saya berkata setan sudah pindah ke dalam gereja? Saya beri 2 soal saja, 2 contoh. Maaf ya. Tolong jawab. 2 contoh soal. 1. Di gereja atau di kuburan ada pertengkaran memperebutkan jabatan dan posisi. Saya ulangi, di dalam gereja atau di kuburan ada orang-orang memperebutkan posisi dan kedudukan. Jawabannya, ayo cepat. Iya, di dalam gereja, di kuburan gak ada orang rebutan posisi atau kedudukan. Yang kedua, di dalam gereja atau di kuburan, orang berebut harta atau uang, rebutan uang. Betul, 10 tahun terakhir atau lebih, hampir semua sinode gereja di Indonesia, kalau ada sidang raya pemilihan ketua sinode, perhatikan. Kurang lebih 20 tahun terakhir atau 10 tahun, 15 tahun, cek sendirilah. Hampir tidak ada pemilihan ketua sinode yang tidak pakai politik uang. Jahat sekali. Bayangkan. Maka itu saya bilang kepada teman-teman saya hamba Tuhan yang nelpon itu, jangan marah dulu. Terbukti enggak dengan 2 hal ini? Belum lagi yang lain-lain. Maka itu ayo hari ini kita melihat, kenapa setan-setan pindah ke dalam gereja? Kenapa enggak di kuburan lagi? Nah, maka itu ayat ini. Ya, ayat ini. Makasih ya Bel dari Bontang anak saya.
Tidak ada yang akan berbuat jahat atau berlaku busuk di seluruh gunungku yang kudus. Puji Tuhan, jadi kerinduan Tuhan saudara, di gerejanya yang kudus, di takhta Tuhan di atas gunungnya yang kudus. Tidak boleh ada intrik, tidak boleh ada politik, nepotisme, KKN dan sejenisnya. Tidak ada. Kapan itu terjadi? Tidak ada yang berbuat jahat dan yang berlaku busuk di seluruh gunungku yang kudus. Lihat kalimat berikut, masih ayat 9, Yesaya 11. Sebab ini yang menjelaskan, kok bisa? Nggak ada lagi yang berbuat jahat dan berlaku busuk di dalam gereja Tuhan di akhir zaman ini. Sebab seluruh bumi. Erik, tolong buka terjemahan yang lain. Ya. Sebab seluruh bumi penuh dengan pengenalan akan Yahweh, seperti air laut yang menutupi dasarnya. Ayat. Mereka tidak akan menyakiti ataupun merusak di seluruh gunungku yang kudus. Karena bumi akan penuh dengan pengetahuan. Nah, ini kurang tepat. Tapi pengenalan akan Yahweh seperti air yang menutupi dasar. Maka jahat atau rugi sekali-kali akan tiada di atas segenap gunungku yang suci itu. Karena bumi akan penuh dengan pengetahuan dari Tuhan, seperti air pun menudungi tubir laut. Di Sion, bukit suci Tuhan, tak ada yang jahat atau merusak. Negeri akan penuh pengetahuan tentang Tuhan, seperti air menutupi lautan. Mereka tidak akan melakukan yang jahat ataupun merusak di seluruh gunung kudusku. Sebab bumi akan menjadi penuh dengan pengetahuan akan Yahweh, seperti air menutupi laut. Tidak ada yang akan berbuat jahat ataupun membinasakan di seluruh gunungku yang suci. Karena bumi akan penuh dengan pengenalan tentang Tuhan, seperti air meliputi laut. Tidak ada yang akan berbuat jahat ataupun membinasakan di seluruh gunungku yang suci. Karena bumi akan penuh dengan pengetahuan tentang Tuhan, tentang Yahweh, seperti air meliputi laut. Nah, saya akan ambil pengenalan akan Yahweh. Kenapa saudara? Sebab beda sekali pengenalan dengan pengetahuan. Ya, kalau kita mau tegas. Tapi kalau ada beberapa terjemahan memakai kata pengetahuan Yahweh, nggak apa-apa. Motivasinya, tujuannya bukan mengetahui secara knowledge, akal. Ya, bukan. Pelan-pelan nanti kita akan melihat ini. Apa bedanya pengenalan dan pengetahuan? Beda. Kalau pengenalan itu karena bergaul. Ya, kalau pengetahuan, ilmu itu karena belajar. Nah, perhatikan, ini beda. Mengetahui bisa. Contoh, ada banyak buku yang sudah ditulis dalam bahasa apa saja tentang presiden kita yang pertama, Insinyur Soekarno. Ada banyak bukunya. Baca. Nah, kita bisa baca tentang Soekarno. Kita bisa belajar tentang dia. Dan banyak buku-buku tentang tokoh-tokoh siapa saja di dunia. Silakan cari. Mau Hitler, mau Cetung, George Washington, siapa saja. Tokoh-tokoh di Indonesia ada banyak buku sejarah. Biografinya banyak.
Tapi ketika saudara mempelajari tentang seseorang, baik yang sudah meninggal maupun yang masih hidup, saya jamin pasti saudara nggak akan kenal pribadi orang itu, karena cuma membaca bukunya, menyelidiki cara pola menyelidiki pola pikirnya, ide-idenya, ya emosinya diselidiki, silakan. Tapi mempelajari kan kita tidak bisa ketemu. Ada yang tanya bukunya, cari di Gramedia. Ya, ada di Gramedia, Intrik dalam Gereja. Terbitan Andi Offset dari Jogja. Kalau enggak saudara bisa beli di Shopee, ya ada. Jadi mempelajari seseorang bisa. Lalu orang yang sudah belajar tentang tokoh-tokoh tertentu bisa buat skripsi tentang buku itu. Bisa toh buat skripsi, tingkatkan. Saudara bisa buat tesis S2-nya. Lanjutkan. Saudara bisa ngambil disertasi tentang tokoh-tokoh itu. Akhirnya saudara punya gelar S1, S2, dan S3. Tapi orang yang mempelajari seseorang, tentang seseorang, pasti nggak pernah kenal, karena cuma mengetahui. Nah, maafkan saya, itulah teologi. Theo dalam bahasa Yunani itulah Tuhan, Theos. Logi itulah logika. Maka itu teologi itu sejajar dengan geologi, psikologi, antropologi, dan logi-logi yang lain. Silakan kumpulin semua ilmu. Itu logi, itu logika. Nah, bayangkan Tuhan kita yang absolut, Tuhan kita yang maha tidak terbatas, dimasukkan ke otak kita sekecil ini, pecah otak kita, nggak sanggup menampung. Nah, apalagi semua logi untuk saudara mengambil disertasi S3 harus ada di sanggah penyanggahan disertasi. Itu dibantai saudara. Macam-macam untuk diperdebatkan. Nah, firman Tuhan tidak perlu diperdebatkan karena sudah benar. Maka itu satu-satunya buku yang disebut kebenaran itu cuma Alkitab. Sudah benar kok. Oke. Nah, untuk mengenal, untuk bisa mengenal seseorang, ya, terima kasih Bapak, terima kasih. Untuk bisa mengenal seseorang, ya, filosofi dunia dan pendapat seluruh manusia di dunia tidak menyangkali. Hanya ada satu cara seorang manusia bisa kenal orang lain dan beberapa orang. Hanya satu. Kalau orang itu bergaul dengan yang bersangkutan. Tanpa bergaul, tidak mungkin seseorang bisa mengenal orang itu. Maka itu di Kejadian 5 dan Kejadian 6, mengapa Bapa di surga menuliskan tentang Henokh dan tentang Nuh, orang yang bergaul dengan Tuhan.
Kejadian 5 ayat 22 dan 24. Nggak usah dibuka, saudara catat. Kejadian 5, 22 dan 24. Bergaul Henok itu. Kejadian 6 ayat yang ke-9. Kenapa Nuh bisa begitu hebat? Ditulis karena Nuh itu hidup bergaul dengan Yahweh Tuhannya. Nah jelas loh saudara, bergaul. Maka itu penting sekali. Kita bukan mempelajari tentang Tuhan, tetapi kita bergaul dengan Tuhan. Jadi beda ya, mempelajari tentang Tuhan dan bergaul dengan Tuhan. Maka itu kekristenan tidak boleh disebut agama. Kenapa? Karena kekristenan memang bukan agama. Loh, kalau agama itu apa? Perhatikan definisi agama. Di dalam agama mutlak ada 2 peraturan yang mutlak ada. Baru yang lain-lain terserah. Apa peraturan mutlak yang ada dalam agama? 1. Tata cara sembahyang berdoa. 2. Tata cara ibadah. Maka itu semua kitab suci, agama apapun juga di dunia ini pasti dan selalu dan harus wajib menuliskan hukum-hukum, peraturan-peraturan sembahyang dan ibadah. Dan semua itu sangat ribet dan merepotkan orang. Tuhan tolong Instagramnya semua sinyalnya ini nggak ada gangguan. Saya ulangi lagi supaya saudara bisa dengar. Jadi semua yang disebut agama, perhatikan, yang disebut agama wajib, harus, pasti, selalu ada peraturan, hukum, tata cara sembahyang dan ibadah. Itu wajib hukumnya di semua kitab suci agama apa saja. Tapi di Alkitab kita, di kitab suci kita, tidak ada satupun peraturan sembahyang dan peraturan ibadah. Yang baru tahu pasti kaget, nggak ada. Saudara cari sampai robek Alkitab saudara, maka tidak ada peraturan sembahyang atau berdoa dan peraturan ibadah di dalam kitab suci kita. Keren, keren. Lalu gimana dong? Sesuka-suka kita. Memang gak ada aturannya. Loh, kok bisa sesuka-sukanya? Ya itu tadi, bergaul. Saudara, orang yang bergaul itu gak bisa pakai jam loh. Dibatasi sekian menit. Dan kata-katanya harus diatur sama, gak boleh salah. Dan orang yang bergaul tidak wajib menggunakan satu bahasa. Tapi lihat semua agama di dunia, mengapa mereka mewajibkan menggunakan bahasa asli pendiri agama itu? Akhirnya mereka perang sendiri. Yang satu berkata bahasa ini paling suci, yang satu berkata enggak, bahasaku ini yang paling suci. Itu bukti semua kitab suci agama harus menggunakan bahasa pendiri agama itu. Dan semua yang mengikuti agama itu harus belajar bahasa pendiri agama itu. Terima kasih Papa. Papa nggak minta kami belajar bahasa Ibrani, bahasa Aram, dan bahasa Yunani. Terima kasih, terima kasih. Saya nggak sanggup.
Karena bergaul itu terserah mau jam berapa, mau ngapain, gak ada aturannya. Itu bergaul. Maka itu kalau sampai ada murid Yesus berkata, aduh aku gak bisa berdoa. Nah berarti dia belum jadi murid Yesus, berarti dia masih hidup dalam pola agamawi. Karena doanya takut salah. Ini luar biasa, saudara. Pada beberapa abad yang lalu, saya pernah membaca sebuah buku sejarah gereja. Ya, awal-awal Injil masuk ke Jerman. Entah di abad keberapa, sudah lama. Maka ada seorang dari desa yang baru belajar abjad, ya, untuk bisa baca dan tulis. Karena begitu takutnya kepada Tuhan, dia takut salah karena konsep agamanya. Saudara, maka dia nulis abjad A, B, C, D sampai Z. Luar biasa. Nah, Tuhan Yesus berbahasa internasional, betul, dan bahasanya itu kasih. Begitu orang desa di Jerman ini menulis huruf A sampai Z, terus dia angkat kepada Tuhan. Tuhan, engkau tahu isi hati saya. Tolong susun sendiri kata-katanya. Dan Tuhan dengar. Saudara, ini yang mengagumkan. Maaf. Kalau saudara belum tahu, harus tahu dari sekarang. Tahun 81 bulan Juli. Itu pertama kali saya ke Amerika. Diajak oleh Bapak Pendeta Adi Sutanto. Pendiri dan Ketua Sinode Gereja JKI, Jemaat Kristen Indonesia. Kami ada di sebuah gereja, ya, namanya Melodyland. Itu dekat dengan Disneyland di California. Saya kaget, saudara. Itu pertama kali saya melihat di sebuah gereja, di bagian depan paling kiri, itu dikhususkan untuk jemaat yang bisu tuli. Tolong catat. Loh, saya pikir kenapa ini? Kok ada orang-orang pas nyanyi pakai bahasa isyarat, tangannya begini begitu. Waktu doa juga saya melek. Loh, mereka doanya pakai bahasa isyarat. Terus waktu dengar khotbah, ternyata di depan mereka ada seorang yang menerjemahkan khotbah dalam bahasa isyarat. Wih, saudara, saya menangis. Itu pertama kali saya tahu sebuah gereja ada seksi khusus, daerah khusus untuk orang bisu tuli. Saya kan mereka nggak bisa ngomong bisu tuli. Jadi waktu mereka memuji Tuhan, mereka pakai bahasa isyarat. Tuhan ngerti kok. Begitu pula waktu mereka berdoa, mereka pakai bahasa isyarat. Wih, saya bilang kalau zaman sekarang, Tuhan kita itu cool. Ngerti kata itu? Tuhan kita ini keren. Ayo, maaf. Mana ada yang lain seperti itu? Bahasa isyarat. Tuhan mengerti. Wih, luar biasa, saudara. Maka itu ayo hari ini kita melihat fakta ini. Bergaulah dengan Bapa di surga tanpa macam-macam. Maka itu saudara dan saya tidak boleh menyalahkan orang dalam doa ataupun dalam ibadah. Karena nggak ada aturannya di Alkitab. Tapi asalnya
doa kita jangan cuma 3 isinya. Minta, nyuruh, lapor, lapor, nyuruh, minta. Awas. Jangan. Ayo kita berdoa, bergaul dengan dia. Maka Papa akan memberitahukan rahasianya, perjanjiannya kepada kita. Oh, itu luar biasa. Kalau kita mulai hari ini punya konsep yang hebat. Mazmur 25 ayat 14. Mazmur 25 ayat 14. Yahweh bergaul karib dengan orang yang takut akan dia. Dan hasilnya apa? Dan perjanjiannya diberitahukannya kepada mereka. Saudara perhatikan. Kalau saya beri pertanyaan ini, saudara akan tahu. Berarti siapa yang mengajak bergaul karib duluan dengan siapa? Terjemahan-terjemahan yang lain, Erik, nggak apa-apa. Yahweh bergaul karib dengan orang yang takut akan dia. Ya. Nasihat Yahweh adalah bagi mereka yang takut akan dia. Dan dia akan memberitahukan perjanjiannya. Rahasia Tuhan itu bagi orang yang takut. Oh, Yahweh adalah sahabat orang yang takwa. Ia menyatakan maksudnya kepada mereka. Nasihat Tuhan bagi orang. Selebih. Persahabatan Tuhan. Persahabatan. Adalah bagi orang-orang yang bertakwa kepadanya. Dan perjanjiannya diberitahukannya kepada mereka. Rahasia Yahweh. Nah, oke. Jadi Papa lebih dulu yang ngajak saudara dan saya bergaul karib dengan dia. Maka itu dia memberitahukan perjanjiannya. Tahu-tahu perjanjiannya itu rahasia. Puji Tuhan. Maka itu mulai hari ini saudara, ayo, bukan yang tanya, bukan kita duluan, Papa duluan. Maka itu disebut Yahweh bergaul karib. Jadi yang mulai dari Tuhan, saya nggak tahu siapa namanya ini, Yuli Bura. Papa duluan yang mengajak kita bergaul karib. Jadi inisiatifnya dari Tuhan duluan. Ini keren sekali. Terima kasih Papa. Untuk fakta yang luar biasa ini. Saudara, jangan bosan-bosan kalau saya memberi contoh tentang Yusuf. Memang ini idola saya, dia itu idola saya. Dalam penderitaan yang begitu berat yang dialami, dia bisa tahan. Maka itu hanya kepada Yusuf. Tuhan memberi saya sebuah kalimat yang sangat hebat. Kenapa sampai hari Yusuf mati, Yusuf tidak punya catatan dosa? Saya ulangi, kenapa sampai hari Yusuf meninggal, dia tidak punya catatan dosa? Karena setan yang KO menghadapi Yusuf. Maka itu jangan sekali-kali saudara dan saya yang KO menghadapi setan. Salah. Setan yang harus kita KO-kan. Katakan amin. Bagaimana cara meng-KO-kan setan? Knockdown setan. Ayo. Gampang. Begini yang saya temukan dalam hidup Yusuf. Yusuf itu bisa menikmati dengan senikmat-nikmatnya ketidaknikmatan itu. Maka itu setan gak bisa menjatuhkan dia. Dia nikmati. Ayo gini aja dah. Apa yang hari-hari ini saudara rasakan gak nikmat di hidup saudara?
Jangan dilawan yang nggak nikmat itu. Istilah saya, telan saja, nggak usah dikunyah, pahit. Kalau ditelan, nggak rasa. Sampai perut dicerna, kita nggak rasa. Ayo, apa yang buat saudara nggak nikmat dalam hidup? Nggak bisa tidur, nggak apa-apa. Nggak bisa tidur itu nggak mati, nikmati. Sambil mata kedip-kedip atau merem, renungkan kasih papa, nggak apa-apa. Aduh, besok gimana? Besok urusan besok. Malam ini nggak bisa tidur, nikmati. Dengan senikmat-nikmatnya nggak bisa tidur itu. Nggak punya uang, nggak apa-apa, nikmati. Dengan senikmat-nikmatnya. Yuk, tapi gimana? Ini kan lapar sekarang. Saya punya saran. Yang mengikuti boleh enggak juga enggak apa-apa. Tapi kalau yang ngikuti saya pesan jangan tiap hari. Kan kita enggak mungkin tiap hari enggak punya uang. Lagi enggak punya uang perlu makan. Tapi sekali-sekali ya, janji jangan tiap hari. Jam makan datanglah ke rumah teman. Yang baik ya, teman yang baik. Pasti diajak makan. Maka itu jangan tiap hari pokoknya. Nah, kalau sudah sampai ke rumah teman, dia nggak ngajak makan, langsung batin, oh senasib, nggak apa-apa, bersekutu aja, cerita-cerita, minum air, terus pulang. Puasa itu bagus kok, ya puasa itu bagus, buat detox alamiah. Ayo, nggak punya rumah, itu tidak nikmat, tapi jangan gelisah. Nikmati ketidaknikmatan dengan belum punya rumah dengan senikmat-nikmatnya. Pokoknya mulai hari ini kalau saudara bergaul karib dengan Papa di surga, saudara pasti akan kenal dia. Dan hasil mengenal, ya ini seperti Yusuf, nggak bisa dikalahkan iblis. Justru iblis yang dikalahkan. Itu dia. Oh, terima kasih Yosua, ke rumahmu diajak makan ya. Ada yang komentar. Nah, inilah Tuhan kita yang luar biasa dalam hidup. Maka itu temukan. Ayo, apa yang buat saudara nggak nikmat? Nikmati. Tidak apa-apa. Wih, hasilnya nanti luar biasa, saudara. Sungguh menyenangkan sekali. Kalau kita mau menikmati dengan senikmat-nikmatnya ketidaknikmatan, apa saja. Sedang sakit, nikmati. Nggak usah melawan, nikmati. Percaya nggak mati kok. Ya, nggak mati. Percaya itu. Nah, kalau saudara seperti Yusuf, hebat. Jadi Yusuf itu kenal betul pada papanya yang di surga. Maka itu dia nggak pernah nyerah kalah. Mana buktinya Yusuf kenal Tuhannya? Saya bacakan Mazmur 105 ayat 17 sampai 19. Mazmur 105 ayat 17 sampai 19. Begini firman Tuhan tentang Yusuf. Ya, diutusnyalah seorang mendahului mereka. Saudara tulis catatan, diutusnya, nyanya huruf besar. Karena Yusuf mengenal Papa di surga, maka itu Yusuf tahu yang menyuruh dia ke Mesir. 17 ayatnya. Yang menyuruh dia ke Mesir bukan kakak-kakaknya. Yang menjebloskan Yusuf ke penjara bukan istri Potifar. Perhatikan, ini pengenalan Yusuf kepada Papa di surga. Maka itu Yusuf tidak pernah dendam dan menyalahkan kakak-kakaknya dan istri Potifar, sama sekali tidak. Karena Yusuf tahu
Yang mengutus dia ke Mesir itu Tuhan, bukan kakak-kakaknya. Keren ya? Nah, kau bisa? Ya karena dia kenal siapa yang ngutus dia. Maka itu dia nggak dendam kepada kakak-kakaknya. Dia nggak nyumpah-nyumpai istri Potifar. Dia nikmati dengan senikmat-nikmatnya. Apa yang dibuat oleh pemerintah Mesir sadis. Lihat ayat 18. Mereka mengimpit kakinya dengan belenggu. Jadi bukan dirantai, bukan dibelenggu. Diimpit itu dijepit. Jadi ngepres dengan kaki Yusuf. Lehernya masuk ke dalam besi. Ngeri saudara. Lehernya masuk ke dalam besi, kakinya dijepit. Tapi dia nggak menyerah, dia nggak marah, dia nggak dendam. Dia nikmati ketidaknikmatan itu dengan senikmat-nikmatnya. Maka itu hasilnya ayat 19. Kapan dia bebas? Kapan visinya tergenapi? Dia jadi pemerintah kerajaan Mesir. Kapan? Lihat ayat 19. Sampai. Saudara tahu kata sampai? Ada batasnya. Sampai saat firman-Nya sudah genap. Dan janji Yahweh membenarkannya. Hasil bergaulnya Yusuf dengan Papa di surga. Ini akibat atau dampak Yusuf mengenal Tuhannya. Dia tidak berlaku busuk terhadap kakak-kakaknya. Dia tidak berbuat jahat kepada istri Potifar yang menjebloskan dia ke penjara dengan fitnah yang keji. Tapi dia menikmati, sebab itu satu-satunya cara, ya, itu satu-satunya cara Yusuf menikmati janji Tuhan. Karena dia kenal siapa Tuhannya. Nah, karena pengenalannya itu, Yusuf sehebat itu. Nah, bagian terakhir, kalimat terakhir saya sampaikan begini. Buah atau hasil kalau kita mengenal Tuhan, tolong perhatikan. Hasil kalau kita mengenal Tuhan, wih keren saudara hasilnya. Kita tidak akan pernah bisa bermasalah dengan masalah. Kita tidak akan pernah bermasalah dengan orang yang cari masalah. Tolong catat ya. Hasil mengenal Papa itu artinya kita nggak pernah bermasalah dengan masalah. Dan kita tidak pernah bermasalah dengan orang yang buat masalah. Itu satu-satunya bukti bahwa saudara dan saya sudah mengenal Papa. Keren betul. Nggak ngerti? Saya jelaskan. Masalah kalau kita permasalahkan itu jadi makin berat walaupun masalahnya itu ringan. Saya ulangi. Ada yang komentar masalah itu dihadapi dan setiap hari dia tidak ada. Dia ada untuk membentuk kita. Jadi kita nggak bisa terbebas dari masalah. Yesus selalu ada di setiap langkah kita untuk memecahkan masalah yang kita hadapi. Betul. Bagi yang berharap penuh pada Dia, amin. Saya ulangi. Orang yang berhasil mengenal Tuhan tidak akan mempermasalahkan masalah. Loh kok bisa? Ya masalah itu ya udah biarin aja. Ini saya ambil contoh. Ya. Hari Kamis, hari Rabu yang lalu. Aduh. Saya ngadapi masalah, saudara.
Ya, saya memberangkatkan 7 orang dari Surabaya ke Nabire. Enggak tahu bagaimana. Pas mau boarding, barang sudah masuk semua. Mereka nggak bisa masuk, nggak tahu karena apa. Waduh, panik saya. Banyak hal. Yang pertama saya harus beli tiket baru. Aduh, uang dari mana? Ya itu masalah. Belum lagi nanti Manokwari tiketnya putus dari Surabaya, Makassar, Manokwari, lalu Manokwari Nabire, pesawat lain lagi. Ini kalau nggak connect, hilang dua-dua. Waduh. Nah, saya nggak mau mempermasalahkan masalah. Sudah terjadi. Sampai hari ini pun saya tidak pernah tanya kepada mereka kok bisa. Bukan urusan saya. Ya udah. Puji Tuhan saya berjuang. Harus dapat tiket baru, cari tiket. Keberangkatan bagaimana? Ternyata harus tunggu di Makassar 11 jam. Nah, saya harus carikan hotel untuk mereka istirahat. Uang lagi keluar. Saya tidak mempermasalahkan masalah. Saya hadapi sambil tersenyum. Saya nikmati kerugian saya sekian puluh juta untuk beli tiket lagi. Dengar ya, 7 orang. Nah itu contoh. Sampai hari ini masih ada berapa masalah saya belum selesai. Saya nikmati. Saya nggak mempermasalahkan masalah itu. Biarin. Hadapi saja. Antepin saja. Nanti kan selesai sendiri. Karena sejak lahir, sejak dalam kandungan, kita ini sudah ketemu masalah. Serius, 9 bulan 10 hari kita tuh masalah tiap hari. Waktu lahir, kita bermasalah lagi. Lahirnya bagaimana? Begitu lahir selesai, umur seminggu, tali pusat kita nggak boleh bermasalah. Terus sampai umur sekian. Masalah itu nggak pernah berhenti. Maka itu jangan mempermasalahkan masalah. Biarin saja. Yang kedua, orang yang mengenal Papa, dia tidak akan bisa mempermasalahkan orang yang buat masalah dengan diri kita. Nah contohnya Yusuf itu. Dia nggak mempermasalahkan kakak-kakaknya. Dia tidak mempermasalahkan istri Potifar. Tidak. Dia nikmati. Maka terakhir. Kalau ada di antara kita yang ikut belajar hari ini. Ya. Kalau masih ada di antara kita ikut belajar hari ini. Saudara masih benturan dengan banyak orang. Nengok kiri kebentur, nengok depan kebentur, nengok kanan kebentur, nengok ke belakang kebentur. Justru masalahnya di dirimu, bukan di orang sekitarmu. Tolong catat. Saya ulangi. Kalau saudara hampir tiap hari bermasalah dengan orang ini, dengan orang itu, pasti yang salah saudara. Masa noleh kiri ketemu masalah, noleh depan ketemu masalah, noleh kanan ketemu masalah, balik belakang ketemu masalah. Saudara bermasalah, bertobat. Jadi orang yang mengenal Papa itu pasti benar. Dan orang yang benar itu tetap benar. Walaupun disalahkan, nggak akan ketemu kesalahannya. Saya beri contoh kecil ya saudara. Ayo jujur. Saya ingin tanya dan nanti tolong jawab di Zoom, di Facebook, di Instagram. Serius, ini tanya. Tiba-tiba kita lagi santai. Atau ada orang lewat. Begitu lewat dia noleh. Terus dia berkata, anjing lu. Tolong jawab cepat. Kira-kira reaksi yang paling gampang. Kita apa? Enggak ada hujan, enggak ada angin, enggak ada bay, enggak ada bi. Toto anjing kamu. Cepat jawab, apa reaksi yang paling gampang? Yang muncul dari hidup kita. Langsung marah. Betul. Yang lain. Ayo, sudah ada yang komentar. Ayo yang Facebook, Instagram. Enggak ada apa-apa, kita sudah enggak kenal orang itu. Marah. Ayo, apa lagi? Langsung marah. Apa lagi?
Ayo dong. Yang dari Facebook, dari Instagram, apa jawabannya? Tiba-tiba dikatain anjing lu gitu. Tersenyum. Belum tentu mau pukul. Oke. Ya, balas teriakin. Anjay juga. Ngumpat. Jangan. Dengarin ya. Dengarin. Semut lu. Oh, enak aja. Cep. Maaf ya, maaf. Ini loh. Kasih tulang katanya. Kaget. Ya, emosi. Semuanya. Stop dulu, stop. Sudah. Kaget kok begitu. Enggak. Gila lu. Anda. Cukup ya. Dengerin. Maaf. Waktu dia ngomong ke kita, anjing lu. Harusnya kita noleh, mana anjingnya? Halo? Ada orang gak ini? Kalau orang ngomongin kita anjing lu pada gak kenal, kita harus noleh. Anjingnya yang mana? Ngerti gak maksud saya? Kenapa Heng? Maaf. Jangan marah. Yang sudah terlanjur nulis tadi itu. Saudara cobalah mikir. Saudara kan bukan anjing. Ngapain jawab? Betul atau salah? Nah, kalau orang ngatain kita anjing, kita bukan anjing, ya jangan marah. Betul. Nah itu loh masalahnya. Orang benar itu nggak bisa disalahkan oleh orang yang salah. Maka itu simpan ya. Hasil dari pengenalan kepada Tuhan adalah menghadapi masalah tidak akan jadi masalah. Menghadapi orang yang buat masalah dan bikin masalah tidak akan bermasalah. Nanti dipraktekkan. Ayo. Iya toh. Ini luar biasa. Maka itu bumi harus penuh dengan pengenalan akan Tuhan. Bukan dengan pengetahuan tentang Tuhan. Yaitu bergaul dengan Dia. Puji Tuhan. Ayo kita rame-rame bergaul dengan Bapa di surga lewat kuasa Roh Kudus, lewat firman, lewat semua yang Tuhan izinkan terjadi di hidup kita. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Ya, yang ngomong semut tadi awas. Haleluya. Oke, saya serahkan. Bagaimana ini? Sama-sama. Kita tanya jawab ya. Ya, boleh. Oh ya, itu nanti sore ya. Ada acara itu. Nanti sore.